Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bersemangat sebab kita punya Tuhan yang besar, melebihi kebesaran yang kita lihat di dunia ini. Bahkan perkara yang sangat besar sekalipun, Tuhan yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia mampu menjadikan kecil, bahkan dalam waktunya Tuhan menjadi tidak ada. Amin. Markus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-34 berkata demikian. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam dunia ini kita semua kepengen menjadi orang yang besar. Ya, itu merupakan hal yang normal. Besar dalam kemampuan, kapasitas memperoleh sesuatu, memperbanyak apa yang kita miliki, tidak mau menjadi kecil, tidak mau menjadi hina atau tidak mau menjadi orang yang miskin. Itu normal ya, sebagai manusia pengen mengalami pertambahan di dalam kehidupannya. Dan kalau saya bisa sajikan satu ilustrasi, ketika anak-anak masih kecil mereka suka memamerkan di lengan mereka ini, wah, Mas punya otot yang besar, adik yang lebih besar. Padahal waktu itu belum ada otot yang kelihatan karena tidak dilatih, jadi tidak terbentuk. Tetapi ternyata ini bisa menjadi satu bahan untuk bisa jadi ada pertengkaran. Buktinya kan ketika waktu itu yang kita baca, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka diam kenapa Bapak Ibuku sekalian? Karena waktu itu Yesus bertanya kepada mereka, kamu sedang memperbincangkan apa dalam tengah perjalanan tadi? Bukannya Yesus nggak tahu apa yang sedang mereka perbincangkan. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu. Maha tahu arti lebih dari kemampuan rata-rata untuk mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Yesus tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh murid-muridnya. Dan Yesus pun tahu bahwa dari antara mereka itu bukan hanya sebatas perbincangan yang biasa. Tetapi sudah mulai ada timbul pertengkaran di antara mereka tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling baik, siapa yang punya posisi paling atas di antara mereka. Sehingga Yesus merasa bahwa perlu untuk dibicarakan, perlu untuk dialog. Ya. Jadi Tuhan kita senang kalau ada orang percaya, kita sebagai anaknya, kita berbincang, kita menyampaikan segala sesuatu, ada dialog. Dan ini juga yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Dia berdialog, dia bertanya, apa sih yang sedang kalian bicarakan? Dan mereka diam karena mereka tahu mereka salah. Karena mereka mulai bertengkar. Ketika ada perdebatan yang terjadi, pasti pertengkaran itu tidak bisa terhindari. Biasanya itu akan terjadi. Dalam perjalanan kita harus tahu bahwa kita tidak perlu bertengkar tentang kemuliaan apa yang akan kita dapatkan. Tetap ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita tanpa kita perlu memperdebatkan. Dan di sini ternyata firman Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa pertengkaran soal kemuliaan itu adalah sesuatu hal yang tidak harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak pertengkaran di mana-mana hanya soal apa yang didapatkan, soal kemuliaan yang didapatkan, tanpa disadari bahwa Tuhan sudah mempersiapkan semuanya itu bagi kita yang percaya kepada Dia. Sehingga tidak perlu terjadi perkelahian. Jikalau dunia berkata bahwa orang yang mulia itu orang yang punya pangkat yang besar. Orang yang mulia itu orang yang punya segala sesuatu yang ingin dimiliki oleh orang pada umumnya. Tetapi coba kita perhatikan dari sisi firman Tuhan, orang yang terbesar itu sebenarnya adalah orang yang apa? Ayat yang ke-35 dikatakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus belajar melayani, belajar mengasihi, belajar menjadi yang terkecil. Dan itu tidak mudah dan itu tidak semua orang lakukan. Semua orang pengen menerima kemuliaan. Tapi bisa enggak kita mau menjadi yang terbesar? Firman Tuhan berkata kita harus melayani, kita harus mengasihi, kita harus menjadi yang terkecil dulu. Dan ini adalah merupakan teladan Yesus Kristus
Dia datang, dia adalah yang terbesar. Tetapi dia mau jadi terkecil. Dia mau mengasihi kita. Dia mau mengampuni setiap dosa kita. Dia mau menerima yang rusak, yang tidak dianggap, yang bukan besar. Supaya apa? Supaya kita menerima kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ingin menjadi yang terbesar dalam konteks yang sudah kita belajar tadi, jadilah yang terkecil dahulu. Melayani, mengasihi, bukan hal yang gampang. Tetapi kita bisa karena ada kuasa Roh Kudus. Murid-murid pada waktu itu mereka belum menerima kuasa Roh Kudus. Jadi mereka masih bertengkar soal siapa yang terbesar. Jangan sampai saudaraku, di dalam dunia ini orang mulai bertengkar supaya menjadi yang terbesar. Tetapi kita mau belajar teladannya Yesus katakan, kalau mau jadi yang terbesar, kita harus mau jadi yang terkecil dahulu. Dalam arti kita melayani, kita mengasihi bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan yang besar itu sudah mengasihi saya dan saudara. Amin. Mari kita terima dengan iman bahwa kita bisa menjadi pribadi yang besar. Bukan harus bertengkar satu dengan yang lain. Bukan harus saling menindih satu dengan yang lain. Tetapi belajar untuk mengangkat, mengasihi. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Jalani hari ini dengan berkata, saya adalah pribadi yang besar. Saya pribadi yang baik. Karena Tuhan sudah menolong saya. Dan saya belajar untuk merendahkan hati kita satu dengan yang lain. Karena yang mau jadi terbesar harus mau menjadi yang terkecil lebih dahulu. Dan Kristus adalah teladan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbesar rela menjadi yang terkecil untuk datang melayani kami. Dan kami mau belajar Tuhan, kami tidak mau bertengkar supaya kami terlihat lebih besar daripada yang lain. Tetapi firman-Mu menuntun kami untuk menjadi pribadi yang saling mengasihi, saling menopang, saling menyembuhkan. Lewat kebenaran firman-Mu kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya aktivitas kami sepanjang hari ini kami lewati dengan damai sejahtera bersama dengan Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersemangat punya Allah yang besar yang menolong, menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.